Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala hingga kesempatan saat ini masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semuanya sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kita semuanya, wabil khusus melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah sembari menunggu waktu isya kita akan mengisinya dengan pembahasan tentang salah satu cuplikan sejarah manusia terbaik, yaitu sejarah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bisa menjadi ilmu dan juga menjadi tambahan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Teteh-teteh sadana kumaha daramang? Alhamdulillah. Sebelumnya saya aturkan jazakumullah khairan katsira kepada rekan-rekan dari Tripekul Project yang untuk pertama kalinya mengundang saya untuk sharing di kesempatan maghrib kali ini, dan juga tampaknya wajah-wajah yang tidak asing ya. Ini para mahasiswa Ma'had Alim Mu'arrad ya. Jadi kita akan isi kajian kita dengan bahasa Arab. Nadrus insyaallah bil lughatil arabiyyah. Perkenalkan, saya Ade Abdullah, asal dari Cibisoro Nanjung. Kemudian aktivitas di kampus Ma'had Alim Mu'arrad, kampus yang fokus ya mempelajari tentang bahasa Arab dan ilmu agama. Tapi kita akan mulai saja karena waktu sangat terbatas. Terkait perang pertama yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu Ghazwat Al-Badr Al-Kubro, perang Badar Al-Kubro. Apa sebetulnya menjadi penyebab ya terjadinya perang Badar ini? Penyebabnya adalah karena saat itu Rasul mendapatkan informasi bahwa pasukannya Abu Sufyan, pasukan dagang lebih tepatnya, yang mana mereka baru saja balik dari Syam. Dan perlu kita ketahui bahwa salah satu andalan usaha ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu adalah dagang. Dan mereka sudah dari zaman dulu ya melakukan perjalanan dagang dari Mekah ke kota Syam. Nah, Abu Sufyan CS bersama para karyawannya itu sedang dalam rangka pulang ke Mekah, dan posisinya sebentar lagi mereka mau lewat ke Madinah. Nah, pada saat inilah Rasul punya inisiatif untuk menghadang pasukan ini. Pasukan dengan 1000 unta kurang lebih ya, 1000 unta. Kemudian jumlah dagangan yang dibawa itu sekitar 50.000 dinar. Ini kan fantastis ya. Luar biasa. 1 dinar hari ini sekitar sabar atehnya ayeuna. Ayeuna update harga dinar atau anu dipayun beli update kanggo mahar. 2 juta mirah teuing. 7,7 sekarang. 7.700.000, 7 juta lah taruh. Kemudian dikali 50.000 dinar. Berapa? Lebih daripada 35 ya. Tambah 0, 350 miliar. Itu jumlah dagangan yang luar biasa. Dan itu pun adalah sebagian besar titipan dari orang-orang Quraisy. Nah, pada saat Rasul mendapat informasi ini, maka Rasul punya inisiatif untuk menghadang. Jadi tujuan awal perang Badar itu bukan untuk perang, ya, tapi untuk menuntut hak harta yang dirampas oleh orang-orang Quraisy. Karena begini, ketika kaum muslimin hijrah dari kota Mekah ke Madinah, maka
orang-orang Quraisy itu menyita, merampas harta-harta yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Contohnya saja, ada Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf meninggalkan kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, maka semua asetnya itu ditinggalkan. Semua asetnya. Dan aset ini siapa yang ngambil? Mereka orang-orang Quraisy. Termasuk apa yang pernah dialami oleh Suhaib bin Sinan. Suhaib itu, beliau adalah seorang perantau, jadi bukan orang Mekah asli. Kemudian pada saat itu beliau mulai bisnis, ya, merintis bisnis di Mekah sehingga sukses, ya, menjadi seorang miliarder di Mekah. Kemudian beliau sempat tertinggal hijrah, dalam artian para sahabat sebagian besar sudah hijrah, kemudian Rasul sendiri sudah hijrah ke Madinah. Dan ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah, maka apa yang dirasakan oleh Suhaib ketika ditinggal Nabi hijrah? Maka Suhaib merasakan kehampaan yang luar biasa. Kenapa? Karena biasanya sehari-hari bisa berpapasan dengan Nabi, menyapa Nabi, bertatap muka, bersalaman dengan Nabi. Pada saat Nabi sudah di Madinah, maka keintiman ini, keakraban ini itu sudah hilang. Makanya beliau merasa hampa geningannya tanpa Rasul teh. Ya. Kayak tidak ada rasanya begitu. Dan pada akhirnya Suhaib waktu itu memutuskan, saya ingin menyusul Nabi ke Madinah. Jadi Rasul itu mau disusul oleh Suhaib bin Sinan untuk hijrah. Yang pada akhirnya Suhaib waktu itu sudah mengemas barang-barangnya. Kemudian sudah mengemas sejumlah hartanya yang akan dibawa ke Madinah. Tetapi informasi bahwa Suhaib mau meninggalkan kota Mekah ini bocor kepada orang-orang Quraisy. Dan Suhaib sempat dihadang, ya, sampai kata pemuda-pemuda Quraisy, Suhaib mau kemana Anda? Kata Suhaib, saya ingin menyusul Rasulullah SAW ke Madinah. Tidak bisa. Jadi mereka tidak mengizinkan Suhaib untuk hijrah ke Madinah. Kecuali kata mereka, kecuali kalau kamu menyerahkan seluruh hartamu kepada kami, baru kami akan biarkan kamu untuk menyusul sahabatmu itu. Kemudian kata Suhaib, camkan, dengarkan baik-baik. Apa betul apa yang kalian katakan? Apa betul kalau saya menyerahkan semua harta ini, saya akan dibiarkan berlalu begitu saja, dan kalian tidak akan mengganggu perjalanan hijrahku menyusul nabiku? Kemudian kata orang-orang Quraisy, sok we jorder kan? Karena sangkan orang-orang Quraisy ini, Suhaib itu cinta harta. Jadi Suhaib tidak mungkin melepaskan hartanya demi nabinya. Jadi siga-siga nama Suhaib itu terjadi gitu hijrah nanti, lamun diancam harta narek dicokot begitu. Dan apa yang terjadi? Kata Suhaib, nih semua harta aku ambil, gubuk kusia gitu. Ya, cokot KB. Dan demi Allah, tidak ada arti dari harta ini kalau aku miliki selama aku berpisah dengan Rasulullah SAW. Demi Allah, bahwa semua yang aku tinggalkan itu tidak lebih berarti daripada aku harus berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi begitulah konsep para sahabat. Cintanya para sahabat kepada nabinya itu lebih cinta daripada kepada harta yang mereka miliki. Yang pada akhirnya Suhaib ketika hijrah ke Madinah itu tidak membawa harta sepeser pun. Ini kan salah satu cuplikan potret bagaimana harta kaum muhajirin ini dirampas, diambil sama orang-orang Quraisy. Satu contoh lagi, rumahnya Abdullah bin Jahash. Kan suatu waktu si Borokokok Abu Jahal, Abu Jahal itu pernah melintas satu rumah, digembok, dikunci di rumah itu, tapi sudah kosong. Tanyalah si Abu Jahal kepada temannya, ini rumah siapa? Kata para teman-temannya, ini rumahnya si Abdullah bin Jahash katanya. Terus kemana dia? Dia kan bersama si temannya itu, ya, pada pergi ke Madinah. Dalam konsep kita kan hijrah. Kemudian dibuka rumahnya Abdullah bin Jahash ini dibuka. Ternyata setelah dibuka, rumah yang minimalis itu sangat rapi, bersih, lengkap dengan fasilitas yang ada di rumahnya itu. Termasuk mewah lah, rapi.
Dan Abu Jahal itu tertarik untuk tinggal di rumahnya Abdullah bin Jahash. Dan dengan semena-mena, ya sudah aku tempati rumahnya ini. Si Abu Jahal tinggal di rumahnya Abdullah bin Jahash di Cicingan. Itu kan sama dengan dirampas. Ya, dan apa yang terjadi? Ketika Abdullah bin Jahash tahu bahwa rumahnya sudah diduduki, ditempati oleh Abu Jahal, Abdullah bin Jahash pernah curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, saya dengar rumahku yang aku tinggal ini sudah ditempati sama si Abu Jahal. Kemudian kata Nabi, wahai Abdullah bin Jahash, kamu mau tidak kalau Allah bangunkan untukmu rumah sebagai rumahmu yang kamu tinggalkan di Mekah tapi bukan di dunia, di surganya Allah Subhanahu wa taala? Mau ya Rasulullah. Nah itu untuk kamu. Jadi Abdullah bin Jahash itu mengorbankan rumahnya tapi diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, yaitu surga, istana nanti di surga. Itu sama juga, itu salah satu cuplikan bahwa harta kaum muhajirin itu memang betul-betul diambil sama mereka. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, kenapa Rasul menghadang pasukan dagangnya Abu Sufyan? Ini untuk menuntut hak, meminta semua harta yang dirampas ini dibalikkan kepada kaum muhajirin. Karena itu hak mereka. Ya. Makanya Rasul bersabda, "Hazihi airu Quraisy." Ini adalah kelompok dagangnya orang-orang Quraisy. Fiha amwaluhum. Ya, di dalam pasukan ini ada harta-harta yang mereka miliki. Fakhruju ilaiha la'allallah yanfalikumuha. Maka keluarlah, cegatlah mereka, hadanglah mereka. Semoga Allah mengembalikan harta-harta ini kepada kalian. Dan punten, dari awal memang bukan untuk perang. Makanya Rasul tidak terlalu menekankan kepada para sahabat untuk ikut di penghadangan ini. Para sahabat yang punya waktu mau ikut, oke, silahkan. Para sahabat yang sibuk dengan kesehariannya, oke, tidak masalah. Dan tidak ada yang saling mengingkari. Kenapa kamu tidak ikut? Ini kan perang pertama. Kenapa kamu tidak ikut? Kenapa kamu? Tidak ada. Karena memang tujuan awalnya itu bukan untuk perang. Sekali lagi, tujuan awal itu bukan untuk perang, tapi untuk menghadang saja. Dan Rasul pun dapat informasi bahwa mereka, pasukannya Abu Sufyan kurang lebih 50 orang saja. Bahkan ada riwayat menyebutkan hanya 40 orang. Jadi Abu Sufyan plus dengan 40 karyawannya yang membawa 1000 ekor unta. Kan begitu ya? Makanya pikiran para sahabat dengan 300 cukup lah gitu. Karena yang berangkat itu 300-an. Yang berangkat menghadang itu di kisaran angka 300-an, cukup lah. Dan para sahabat yang tertinggal itu tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain, tidak dipermasalahkan. Ya. Yang pada akhirnya para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ternyata apa yang disangkakan oleh para sahabat ini itu ternyata berubah ya di jalanan. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ada beberapa pelajaran mahal dari perang Badar, ya saya akan urutkan sesuai dengan ceritanya. Pertama, kesiapan untuk berkorban demi Islam. Alhamdulillah, ajakan Nabi ini direspon oleh sekitar 300-an para sahabat. Ada yang menyebutkan 313, 314 dan seterusnya. Kemudian Rasul menghadang mereka, menjemput mereka itu di Badar nantinya. Dan perjalanan Madinah ke Badar itu sekitar 155 km. 155 tidak ke mananya kira-kira? Ciamis lah. Ya, Candugi Pangandaran. Pangandaran 200 km. Ya. Kira-kira teman-teman ada yang siap? Kalau kita ke Ciamis jalan kaki. Itu aja lah. Jangan perang, belum Tabuk nanti. Nanti di peperangan terakhir kaum muslimin harus jalan kaki dari Madinah ke Tabuk 672 km. Ada yang sanggup? Bandung Semarang? Jalan kaki. Jangan kalah sama Akh Henry yang ke Saudi loh. Akh Henry itu jalan kaki ke Saudi loh. Para sahabat sudah biasa. Ya. Urang mah kamahan oke lempang mumul cina hoream capek menegara Gojek. Ya, ini 155 km. Ada kendaraannya itu jenisnya adalah unta. Jadi ada 70 unta yang dikerahkan, tapi satu unta itu harus bergiliran. Ya. Ditunggangi oleh
3 orang secara bergiliran. Jadi bukan hiji onta ya ditumpahkan ke tiluan, bukan. Tapi satu unta ya ditunggangi oleh seorang, nanti yang 2 jalan. Misalkan 5 kiloan atau 10 kiloan gitu. Nanti setelah 10 kilo yang naik ini turun, kemudian yang berjalan salah satunya naik ke atas, kan begitu. Tabuk lebih parah lagi. Tabuk itu satu unta ditunggangi oleh 18 orang secara bergiliran, 18. Berarti mun ngantri nomor hiji, engke kabagian deui kabagian 18. Itu Tabuk lebih jauh lagi. Ya. Kemudian seperti biasa Rasul selalu menitipkan kepada salah seorang sahabat untuk menjaga Madinah, terutama untuk mengimami para sahabat yang ada waktu itu. Maka Rasul memerintahkan Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Nabi yang tunanetra, untuk menggantikan posisinya sebagai imam para sahabat yang ada, yang tertinggal. Hebatnya Nabi, ya, Nabi tidak memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin atau sebagai kiai dalam hari ini. Kan Nabi juga ternyata bergiliran. Nabi bersama 2 sahabat yang lain, ketika Nabi naik di atas, yang 2 jalan, kemudian giliran Nabi selesai, maka Nabi turun. Kemudian Nabi mempersilahkan kepada yang lain. Kata 2 sahabat ini, ya Rasulullah, wios mangga we, lajeng we Rasulullah di luhur gitunya. Mangga Pak Kiai mangga gitu. Lamun orang, gitu santri teh hade atuh, ngarti ka guru teh atuh. Mana marane mah santi lumpang we gitu. Ya. Tapi tidak dengan Nabi. Ketika giliran Nabi sudah selesai, Nabi turun dan mempersilahkan salah seorang sahabat yang berjalan ini untuk naik duluan, kemudian nanti setelah sahabat yang satunya lagi. Meskipun sudah dipersilahkan, berarti kan ini ada tanazul ya, tanazul hak begitu. Jadi sahabat ini sudah merelakan haknya kepada Nabi, tapi tidak dimanfaatkan oleh Nabi untuk kenbayalah ngeunah adek gitunya. Kan orang mah kasempetan mun aya santri teh. Ya. Kasempetan. Begitu cenah. Kudu ngarti ka guru teh. Tapi tidak. Kata Nabi, "Ma antuma bi aqwa minni." Kalian berdua itu belum tentu kuat daripadaku. Belum tentu kuat. Ini perjalanan jauh sekali. Kalian juga butuh maksudnya. Jadi kalian butuh istirahat dengan menunggangi unta ini, biar aku juga ya berjalan kaki. Wala ana bi agna anil ajar minkuma, dan aku pun bukan orang yang tidak perlu lagi kepada pahala. Aku pun perlu pahala. Jadi Nabi kenapa berjalan? Karena Nabi membutuhkan pahala. Setikat Nabi saja masih butuh pahala. Kamu orang. Ya. Jadi kalian belum tentu kuat dan aku masih butuh pahala. Ya, makanya Nabi turun begitu. Beda jeung di urang. Santri teh calutak. Jang ustaden, ustad mah da geus kolot. Ustad we cenah mapah. Keun abdi mah da alit keneh gitu. Iya mah calutak santri nanya. Kalau Nabi sangat pengertian. Kemudian pada saat di Rauha, salah satu tempatnya namanya Rauha, Rasul minta Abu Lubabah untuk pulang kembali ke Madinah agar ia menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin Madinah. Ini ketika Nabi memandang bahwa posisi Abdullah bin Umi Maktum pasti kerepotan kalau ditugaskan sendirian. Nanti pelajarannya dalam berkomunitas ya, dalam berorganisasi, kalau memang ada orang di satu bidang ternyata bakal kerepotan ya pasti yang bersangkutan itu kalau ditugaskan sendirian kerepotan. Kenapa tidak kita kirim orang yang baru atau di switch begitu agar membantu tugasnya. Itu seperti Nabi. Nabi memandang, padahal Nabi sudah berangkat, kemudian di tengah perjalanan Nabi memandang, duh karunyanya Abdullah bin Umi Maktum pasti dia kerepotan kalau sendirian. Makanya Abu Lubabah yang waktu itu sudah berjalan setengah jalan, sudah ikut Nabi setengah jalan, diminta sama Nabi, Abu Lubabah lebih baik kamu pulang lagi ke Madinah. Ini kan tujuan ke Badar. Pulang lagi ke Madinah, kemudian bantu olehmu tugas dari Abdullah bin Umi Maktum untuk menjadi imam dan untuk memimpin Madinah yang ditinggalkan.
Kemudian kabar tentang keberangkatan kaum muslimin menuju Badar diterima Abu Sufyan. Abu Sufyan menyuruh Domdom bin Amr untuk menyeru memanggil orang-orang Quraisy. Begitu. Jadi Abu Sufyan itu kan lihat tuh ada 70 ekor unta, belum ditambah nanti beberapa ekor kuda. Dan ketika Abu Sufyan lihat, duh ini unta dari mana dan siapa mereka begitu. Jadi jejaknya juga kelihatan banyak. Bahkan Abu Sufyan itu sempat memata-matai unta-unta yang baru datang ini. Sempat dia tanya kepada salah seorang, ini unta dari mana? Saya kurang tahu persis katanya. Tapi Abu Sufyan kan juga punya pengalaman. Di bekas unta kaum muslimin ini, dia korek-korek tuh kotorannya. Kotoran untanya itu dikorek-korek, tapi lain ker dilamot. Korek-korek lamot lain gitu. Ternyata diteliti, ini unta makan apa? Ditemukanlah biji kurma. Kan orang mah nyelemun nyoo kotoran unta gitunya. Nah naonan kabau-bau gitunya. Tapi ini termasuk bagian dari kepekaan, ketajaman pikiran mereka, orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu ada yang ahli jejak, ada yang bisa nanti menakar berapa kemampuan musuh hanya dilihat dari kejauhan. Termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan pas melihat kotoran unta ini, udah ini fix. Ini unta dari Madinah ini. Karena ada biji kurma. Karena unta-unta yang lain pakannya itu jarang yang kurma. Ini kalau unta pakannya kurma dan bijinya banyak, pasti ini kurmanya di Madinah, karena di Madinah banyak pohon kurma kan. Sebagian pakannya itu diberikan kepada unta. Fix ini Muhammad CS ini pasti Muhammad. Meskipun Abu Sufyan tidak melihat, belum melihat kehadiran Nabi Muhammad itu. Makanya dia memerintahkan kepada Domdom, pokoknya kamu lari secepat mungkin karena keburu Isya. Biar kamu tiba nanti kabari kepada Abu Jahal agar menyiapkan pasukan datang ke sini bantu kami. Dan nanti Abu Sufyan akan datang setelah Isya. Ya. Jadi kita jeda dulu ya. Ini baru prolog nih. Belum ini. Kita akan lanjutkan nanti setelah Isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kisah kita tentang perang Badar ini. Kira-kira berita permintaan bala bantuan oleh Domdom ini sudah sampai atau belum ya? Insyaallah sudah ya. Jadi Abu Sufyan itu minta kepada Domdom untuk secepatnya pergi ke Mekah, meminta bantuan kepada Abu Jahal agar Abu Jahal mengirimkan pasukan ke arah Madinah. Maka respon ini juga disambut dengan cepat oleh Abu Sufyan. Bahkan Abu Sufyan itu sampai meminta kepada seluruh pemuda Quraisy agar ikut terlibat di peperangan pertama ini. Ya. Tidak tanggung-tanggung, jumlah pasukan yang dikirim dari Mekah ini adalah sekitar 950 pasukan. Sehingga nanti gabungan total dengan pasukannya Abu Sufyan itu sekitar 1000 kurang lebih. Atau ada juga yang menyebutkan lebih daripada itu ya. Kemudian ini kurang lebih data-datanya. Ya. Ini data-datanya. Jumlah kaum muslimin sekitar 313, meskipun ada riwayat yang lain 314, 317, 319. Yang paling banyak riwayat yang menyebutkan 340. Tapi angkanya di kisaran 300-an. Kemudian jumlah tentara Quraisy kurang lebih 1000. Ya, ada yang menyebutkan 1300 juga. Kemudian ada ya 100 ekor unta di pihak mereka. Tapi kalau kaum muslimin sendiri itu jumlah untanya ada 70. Ya, belum, mereka itu betul-betul menyiapkan persenjataan yang canggih. Jadi bedanya ini sangat timbang. Kalau kaum muslimin itu mereka membawa perlengkapan senjata seadanya,
dengan pasukan yang tidak dikerahkan. Karena kan tadi juga tujuannya bukan untuk perang, tapi tujuannya adalah untuk menghadang. Bahkan para sahabat yang tidak memaksakan diri untuk ikut pun itu tidak mendapatkan kecaman, biasa-biasa we gitu. Karena tujuan awalnya bukan untuk perang, tapi untuk menghadang kan gitu. Sehingga senjata yang dibawa pun seadanya. Ya, sedangkan di pihak musuh mereka betul-betul bersiap siaga, mengerahkan pasukan yang banyak, mencapai 1.000 totalnya, kemudian juga persenjataan yang canggih, kemudian juga nanti ditambah dengan kendaraan yang cukup banyak, kan begitu. Nah kemudian ketika Rasul tahu bahwa ternyata ini di luar prediksi, ya, bahwa ternyata mereka justru mengirimkan bala bantuan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menghadapi kondisi genting ini? Ini bisa dikatakan genting. Karena yang asalnya mau dihadapi itu adalah sekitar 50-an, ternyata 1.000. Ya. Maka yang dilakukan oleh Nabi itu adalah musyawarah. Ya. Jadi musyawarah ini salah satu konsep dalam Islam untuk kita meminta usulan terbaik dari pendapat-pendapat para musyawirin. Kemudian nanti seorang pemimpin dari musyawarah ini akan memutuskan dengan pilihan yang paling terbaik di antara yang terbaik. Dan itu pun harus menjadi konsep kita dalam berkehidupan. Dalam komunitas, ya, musyawarah dengan rekan-rekan komunitas. Dalam berorganisasi juga sama. Kemudian dalam berkeluarga dengan istri ada musyawarah, dengan keluarga besar, dengan orang tua, kerabat ada musyawarah. Dalam bernegara, ya, bahkan musyawarah kan menjadi salah satu sila, ya, di antara sila kita yang 5. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi ini sangat egaliter. Jadi karakter Nabi itu bukan seorang yang otoriter begitu. Nabi itu sangat egaliter. Rasul sangat menghargai usulan dari para sahabat. Contohnya salah satu kasus di Badar ini. Nabi kan ketika sudah sampai di Badar, Nabi sudah menunjuk satu tempat. Kata Nabi, kita jadikan tempat ini adalah base camp kita, markas kita di sini. Nah kemudian ada seorang sahabat Nabi namanya adalah Al-Hubab bin Munzir. Dia seorang Ansor, orang Madinah. Al-Hubab itu beliau sedikit ya memiliki usulan, masukan agar pasukan ini digeser, ya, digeser ke sebelah Badar, ke sumur Badar. Kenapa? Karena di sumur Badar kan bisa dimanfaatkan airnya. Makanya Al-Hubab itu langsung mengusulkan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin bertanya, apakah pemilihan Anda terhadap tempat ini, tempat pertama yang dipilih oleh Nabi sebagai markas, apakah itu adalah wahyu dari Allah atau ijtihad beliau? Kemudian kata Nabi, ini bukan wahyu. Karena nanti beda, kalau ini wahyu dari Allah tinggal sami'na wa ta'na. Kan begitu ya? Kata Nabi misalkan ini adalah perintah, ya sudah tinggal laksanakan saja. Sami'na wa ta'na. Tapi kalau ini ijtihad dari Nabi, ini masih ada ruang-ruang, ya. Ruang-ruang untuk Al-Hubab berkontribusi, berpartisipasi dalam usulan. Kemudian kata Nabi, ini bukan wahyu, ini adalah ijtihad. Maka kata Al-Hubab, ya Rasulullah punten pisan, baribu puntenannya penuh dengan adab gitu. Ya Rasulullah punten pisan. Bagaimana kalau ini mah, kalau boleh, kalau diterima usul saya, bagaimana kalau pasukan kita ini digeser ke sebelah sumur Badar agar dekat dengan sumber mata air? Karena kalau kita dekat ke sumur Badar, pertama kita akan buatkan birkah, semacam bak mandi, ya, penampungan air. Kemudian kita akan timba airnya. Nanti para sahabat yang kehausan tinggal menceduk air, tinggal meminum. Di saat yang sama pasti orang-orang Quraisy juga akan mencari sumber air dan mereka tidak akan dapatkan, ya, sumber air ini, dan mereka akan kehausan, kan begitu. Bari astagfirullah, saya usul kepada Nabi gitu. Kumaha Nabi mengadat sok bayangnya. Ya, geus cemper lo ngomong teuing mah dewek kan di dieu, Nabi nage kuring kan itu.
Cuman nabinya tidak seperti itu. Nabinya sangat legowo, jiwa besar. Jadi ketika salah satu pendapat sahabat Nabi argumentatif, kenapa tidak untuk diterima? Sampai kata Nabi, cerdas kamu. Ya sudah, saya putuskan. Para sahabat kita geser. Alhamdulillah diterima usulnya Hubab. Cobalah diurangnya. Punten Pak Ketua, Pak Lurah gitu, Pak RW, punten Pak Ketua gitu. Saya punya usul, jempet yang lo omong. Akan saya, iya pang pinterna. Saya S3 loh, ente S naon. Jadi merasa diri paling, tapi tidak dengan Nabi. Ya, Nabi itu meskipun beliau adalah seorang Nabi, bahkan wahyu pun turun kepada beliau, beliau sangat menghargai pendapat sahabatnya. Tolong dicas. Kayaknya harus dicas. Dicas. Kan begitu. Kemudian ketika Rasul tahu, ini contoh musyawarah yang kedua. Ketika Rasul tahu bahwa jumlah mereka itu ternyata di luar prediksi, bisa 1.000 orang, maka Rasul mengumpulkan para sahabatnya. Wahai para sahabat, di luar dugaan kita. Kita berangkat ke sini tadinya adalah untuk menghadang saja. Kita ingin menuntut hak harta kita dari orang-orang Quraisy. Ternyata kondisi di lapangan berubah drastis. Justru mereka orang-orang Quraisy sedang menuju ke kita ke sini. Karena Rasul pun punya mata-mata. Mata-mata Nabi sudah mengabarkan informasi bahwa orang-orang Quraisy sedang berangkat. Jumlah mereka sekitar 900 lebih. Jadi sedang menuju ke Badar. Dan apa yang terjadi? Saya minta pendapat kalian, rekumah iya teh. Sedangkan posisi kita timpang, tidak imbang. Kita 300, mereka ditaksir sekitar 1.000. Rekumah maju atau mundur? Nah, coba kalau antum terlibat saat itu ya bersama Nabi, kumaha usulan antum? Maju atau mundur? Atau maju mundur cantik? Karena gak imbang. Ya. Kaum muslimin 300, musuh 1.000. Tapi hebatnya pendapat para sahabat seperti Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, "Namdi ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, maju ya Rasulullah. Ya. Sudah tanggung ya Rasulullah, maju gitu. Jadi dengan keimanan dan keyakinan mereka berbicara itu, bukan dengan matematik. Ini juga penting, pelajaran mahal bagi kita semuanya, bahwa dalam hidup ya tidak harus selalu matematik yang dikedepankan. Ya kalau matematik coba 300 lawan 1.000, mana nu menang? 1.000 itu matematik kan. Tapi tidak dengan kaidah hidup. Justru para sahabat mengedepankan keyakinan, keimanan, ketakwaan dan juga ketawakalan. Maju ya Rasulullah. Sahabat Umar juga sama. Namdi ya Rasulullah, maju. Tidak ada alasan untuk kita mundur. Coba lamun orang, ya Rasulullah, abdi punten, abdi mah iya nyeri patuangan ya Rasulullah, kenapa diare cuman gitu. Karena inget can kawin gitu nya. Kumaha lamun pas perang pertama tadi tebas kepala kita dipenggal gitu sampai buntung, can sempat nikah kan gitu nya. Pikiran teh mau teh gitu. Tapi enggak ada satupun sahabat yang mengingkari ataupun menolak atau mengusulkan, ya Rasulullah, jumlah kita sedikit, lebih baik kita pulang saja, putar balik begitu. Enggak ada. Apakah ada satu pendapat yang berbeda dengan pendapatnya Abu Bakar ataupun Umar? Enggak ada. Akhirnya diketuk palu. Ya sudah, kalau kalian semuanya berpendapat demikian, aku pun sama. Diketuk palu lah, kita maju. Dan punten, hebatnya kaum muslimin, dan ini yang disebut dengan kepatuhan terhadap pemimpin. Ketika keputusan musyawarah itu sudah diketuk palu, semuanya taat. Makanya penting, dalam kaidah musyawarah itu ketika putusan dari amir musyawarah, amir suro itu sudah diputuskan, misalkan A keputusannya, ya sudah bismillah, tinggal la haula wala quwata illa billah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan sampai musyawarah ini dibatalkan keputusannya oleh musyawarah kecil, kan begitu. Di ulama kadang terjadi begitu. Ada musyawarah besar diputuskan keputusannya A, tapi ada musyawarah kecil
kemudian keputusannya berbeda dengan musyawarah yang pertama, itu nggak boleh. Dan punten 313 tadi ketika sudah diputuskan maju, nggak ada yang mundur. Gitu. Gak ada yang mundur. Karena mundur dari medan perang, kamu api-api kajamban, ya Rasulullah punten ya, abdi cina mah keabotan itu gitu. Kaberatan gitu ya. Tapi balik kajamban heula leos balik gitu ke Madinah, nggak ada. Ya, nggak ada. Dan ini nanti berbanding terbalik dengan orang-orang Quraisy. Justru punten kekalahan orang-orang Quraisy salah satunya meskipun jumlah mereka ya lebih banyak karena mereka tidak solid. Kalau kaum muslimin yang 300 ini meskipun sedikit jumlahnya tapi solid. Yang penting solid gitu ya. Gitu. Ayah ketua DPR kita bilang solid gitu ya. Seetik oke hari solid mah kuat insyaallah biiznillah. Tapi kalau banyak ternyata paburencai gitu kan, tidak solid, ya saling sikut antar sesama, itulah yang membuat kita lemah. Dan itu kondisi kaum muslimin hari ini sebetulnya. Ya, kenapa ketika kita yang banyak ini jumlahnya kayak buih yang banyak ini tapi begitu lemah? Karena kita tidak solid. Beda dengan kaum muslimin saat itu di zaman Nabi, sedikit tapi solid, satu suara lagi. Ya. Kemudian setelah diputuskan ketok palu, itu kan nggak boleh ada orang yang khianat menyelisihi perintah ini. Semuanya maju dan tidak ada yang mundur. Beda nanti di Uhud. Kalau Uhud ada yang mundur. Di Uhud itu ada berapa yang berbelot itu? 300. Di Uhud itu, maka salah satu faktor kekalahan Uhud itu adalah karena tidak adanya kesolidan. 300 kaum munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dialah yang membelokkan, memalingkan kaum munafikin yang asalnya jumlah kaum muslimin termasuk munafikin 1000 menjadi hanya 300 yang ikut bersama Nabi. Kemudian perencanaan dan strategi yang matang. Ini dakwah Nabi itu begitu tertata ya. Jadi dakwah Nabi ini dikatakan oleh para ahli sejarah sistematis. Jadi apapun diperhitungkan. Sedikit berbeda dengan dakwahnya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim semi sporadis. Karena Nabi Ibrahim itu ketika ya sudah ini patung-patung ketika nggak ada orang hancurkan semuanya hancurkan gitu. Kecuali yang besar. Meskipun itu pakai logika. Hancurkan kabehan patung kecuali yang paling besar kan. Dan itulah yang disimpan kampak di atasnya. Nah kalau Nabi enggak. Nabi itu memang sistematis orangnya. Jadi semuanya itu di planning betul-betul, direncanakan betul-betul. Bahkan diperhitungkan kekuatan kelemahannya. Ya. Dari punten. Contoh tentang barisan. Tentang barisan, kata Nabi, barisan pertama itu adalah pemanah. Barisan yang kedua itu adalah pasukan pedang. Barisan yang ketiga itu adalah pasukan tombak. Itu ditata. Bahkan barisannya itu tidak boleh acak-acakan. Nabi meluruskan saf barisan kaum muslimin ketika perang Badar ini seperti barisan mau sholat. Ya, sehingga kalau para sahabat misalkan ada seorang sahabat yang terlalu maju offset karena beteng namanya. Dilempengkan aku pedang tuh. Sim korenya sawu subuh bakum maju gitu ku pedang 12 jeleta beteng maju teuing offset. Jadi diluruskannya itu oleh Nabi, ya diluruskan, gak boleh terlalu maju. Sedangkan di pihak yang lain kaum muslimin, kaum kafir Quraisy acak-acakan, ya itu juga termasuk salah satu strategi perang. Kemudian Nabi menyusun, ada pasukan muhajirin pimpin oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ada pasukan Ansor dipimpin oleh siapa? Sa'ad bin Mu'az. Kemudian ada pasukan sebelah kanan, ada pasukan sebelah kiri, ada pasukan tengah. Itu ada pemimpinnya masing-masing. Ya, nanti apa yang harus dilakukan itu semuanya sudah tertata. Dan ini sisi apa ya? Sisi ikhtiar Nabi secara basyariah. Jadi Nabi juga manusiawi, tapi Nabi tidak pernah menggunakan modal nekat begitu, tidak pernah. Ya, semuanya diperhitungkan. Bisi anu boga ilmu kanuragan geuninnya teu terak di kadek geuningannya. Nabi sendiri pakai baju besi kok, pakai helm besi, pakai baju besi. Lamun Nabi nyontokeun
teterak di kadek baru kita percaya. Nabi juga luka-luka kok. Luka-luka. Ya ketika Uhud itu. Biasa we. Jadi unsur-unsur kemanusiaan kita tetap harus diikhtiarkan. Ulah kieu lah, baelah kumaha engkewe lah bubuk ari kitu mah tuh. Bae orang perang make senjata teuing, wah tangan kosong itu ku pistol saat tembak jeder maut langsung kan. Jadi tetap tawakal pun harus disertai dengan al-akhdhu bil asbab namanya. Ya. Memaksimalkan sebab-sebab. Kemudian disiplin dan kepatuhan alhamdulillah tadi sudah dijelaskan. Kemudian soliditas, persaudaraan dan kompakan juga sudah. Tawakal juga tadi sudah menjadi dasar kaum muslimin. Dan yang terakhir juga adalah doa. Ini kan perang itu tanggal berapa coba? Perang itu tanggal 17 Ramadan. Jadi kaum muslimin itu di Ramadan pertama, itu kan saum pertama, saum wajib pertama Ramadan pertama itu udah tahun kedua Hijriah. Kermah Ramadan pertama yang wajib saum saat itu, kermah langsung perang kan gitunya. Dan mereka, ulama tarawehnya, mereka sholat malamnya itu di lapangan, di Badar ini. Dan bunten, ketika para sahabat sudah melaksanakan qiyamul lail, kemudian mereka beristirahat, kemudian ada yang ribat itu yang jaga. Ternyata ada seorang sahabat yang memberikan kesaksian, ada orang ini terus saja sholat, gak berhenti-berhenti. Semalam suntuk, bayangkan, sholatnya gak berhenti-berhenti, terus menangis, berdoa. Kemudian setelah sholat subuh, lanjut lagi berdoa kepada Allah. Kemudian masuk waktu duha, masih berdoa dalam tendanya dengan suara yang lirih, minta, ya Allah ini peperangan pertama kami, ya Allah menangkanlah kami. Ini kan doa, senjatanya umat Islam yang kadang jarang kita gunakan. Sampai waktu duha, peperangan mau berlangsung di hari Jumat itu, kan Nabi itu sholat malam itu dari malam Jumatnya itu, Kamis masuk malam Jumat, dan besoknya hari Jumat itu perang. Itu gak berhenti berang. Siapakah yang gak berhenti berang? Nabi. Sampai doanya Nabi ini diberhentikan oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, khalas yakfik ya Rasulullah, sudah cukup. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Sudah cukup. Anda dari semalam berdoa. Tuh Nabi jadi sangat memanfaatkan doa ini. Ya, kayak ini penting. Doa sebagai senjata utama. Nah kemudian ini lokasi perang Badarnya, ya. Ini kaum muslimin di area yang atas sekitar 313-an. Kemudian musuh nanti di bawah. Ya. Untuk lebih jelasnya kita akan menyaksikannya seperti di Ma'mal. Ini ashabul Ma'mal ada di sini semuanya. Boleh diambil sih, udah cukup mungkin ya. ولما يتأخر الغداة اللهم أقطعنا للرحم فأحرمه الغداة. ألا يجول أحدنا ليحرز لنا كم عدد؟ Saya perkenalkan, ini namanya adalah Umair bin Wahab. Umair itu dia bestinya Umar sebetulnya. Umar kayak Upin Ipin gitu. Jadi namanya kan mirip, Umar kecil berarti kan Umair ya. Ini bestinya asli. Dua-duanya pembunuh bayaran.
Cuman yang satu sudah mendapatkan hidayah, ini belum, tapi nanti akan masuk Islam. Setelah ini, setelah perang Badar, Umair akan masuk Islam. Radhiyallahu anhuma. Unik ya Umair ini. Jadi Umair itu diminta sama orang-orang Quraisy untuk memperkirakan, memprediksi, menebak kekuatan musuh. Dalam hal ini adalah kaum muslimin. Berapa sebetulnya kekuatan mereka? Kemudian nanti apa rekomendasinya? Apakah kaum Quraisy ini harus maju melawan mereka atau mundur? Dan sebetulnya rekomendasi Umair ini harusnya diterapkan, tapi nanti tidak. Ya, kita akan lihat. Ini Abdullah bin Suhail ya. Ini kaum muslimin ini. Ini kaum muslimin yang sedang diintai oleh Umair bin Wahab. Berarti Abdullah kabur ya. Karena Abdullah itu datang dari Mekah, tapi bukan untuk menyerang kaum muslimin, tapi untuk bertemu dengan Nabi. ألم تسمع القول يا أبا يزيد؟ وما تريد لي أن أفعل وقد قضي الأمر فوالله ما يركب ولدي فرسها ثم يدركه أحد. والله Mau kenalan dulu? Ini yang merah Abu Jahal. Yang sorban hijau itu adalah Suhail. Tadi ayahnya Abdullah. Kemudian yang tengah itu adalah Umayyah bin Khalaf. Dia yang menyiksa Bilal, yang menindihi Bilal dengan batu panas itu. Kemudian yang paling kiri itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Dan Ikrimah dengan Abu Jahal 11-12, karakternya sarua. Ya, uyah mata rata es kaluhur gitu. Nurun pisan ka budakna ya, karakter bapana teh. Siapa? Ini namanya adalah Abu Jandal. Punten sanes Abu Janda geus teu urusan nih saya mah. Konon Abu Janda ini juga semacam pelecehan, cemoohan terhadap sahabat Nabi yang mulia. Namanya adalah Abu Jandal. Abu Jandal sahabat Nabi, Muslim, adik kakak dengan Abdullah tadi. Dua-duanya putra Suhail bin Amr. Suhail masih kafir. Makanya nanti punten, dalam perang Badar itu ada anak menghadapi ayahnya. Ada anak menghadapi, siapa contohnya? Abdullah bin Suhail melawan bapaknya. Ada seorang mertua menghadapi menantunya. Nabi dengan siapa? Dengan Abul As, suami dari Zainab itu. Zainab putri Nabi kan menantunya masih kafir saat itu. Ada saudara berhadapan dengan saudara. Kan begitu? Abdullah, لا تنفل عزيمته وإن كانت في غير ما أحب. Ini kenal. Ini yang paling kiri namanya Utbah. Utbah bin Rabi'ah, dia adalah ayahnya Hindun. Dan di kesempatan perang Badar ini Utbah akan kojor. Akan dibunuh. Makanya nanti siapa yang bunuh Utbah? Ada yang tahu siapa yang bunuh Utbah? Yang bunuh Utbah itu adalah Hamzah. Makanya Hindun kenapa kada demes marah kepada Hamzah dan ingin membalaskan dendam kematian bapak, saudara dan pamannya kepada Hamzah. Karena Hamzah lah yang membunuh bapaknya, Utbah. Jeung sakedeung deui si Utbah rek kocor sakedeung deui nya. صار ولدي هناك يا أبا يزيد فهي خير في أن نرمي أفلاد أكبادنا بأفلاد أكبادنا كجادع أنفه بيده. Abdullah datang dari Mekah bukan untuk melawan kaum muslimin, bahkan bertemu dengan Nabi. Hijrah ini sebetulnya ya, disambut oleh Nabi. وأبى إلا أن يجعلك مع رسول الله في أول مشاهد. Tapi Abdullah dengan Abu Jandal terpisah, beda nasib. Abu Jandal tidak bisa kemana-mana. Muslim juga Abu Jandal itu adiknya. Tapi hebatnya keluarga Suhail ini,
Abdullah dengan Abu Jandal nanti yang menjadi jembatan hidayah untuk ayahnya. Ketika foto Mekah, Pak, Bapak teh pinter, cerdas, Bapak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bapak segera masuk Islam, mumpung masih diberikan kesempatan. Akhirnya kan Suhail nanti masuk Islam. Nah itulah pentingnya memiliki anak yang soleh. Jadi anak yang soleh berbakti kepada orang tua ternyata bisa menjadi jembatan hidayah untuk orang tuanya. ولكن ما فعل أخوك أبو جندل؟ اغرب عن وجهي، لا أراك بعد اليوم. بعد الصحبة الطويلة في هذا المكان وقد صارت هذه كلها لك وحدك. Abu Jandal tertinggal di Mekah karena dipasung. Uningnya dipasung. Pasung itu ada balok kayu besar, kemudian dibolongi untuk 2 kaki, kemudian dikunci kakinya. Jadi lamun rek lembang oke susah. Atau diborgol minimal. Itu Abu Jandal. الجهاد مع رسول الله في أول حرب له مع هؤلاء المشركين. تخرج مع القوم حتى إذا صرتم قريبا من المسلمين فررت إليهم وتقاتل أباك. أقاتل المشركين. والآن ما قولك يا أبا جندل؟ تفعل مثلي؟ كيف أفعل إذا لقيت أبي في القتال أو إذا رأيته يثخن في أصحابي أو رأيت أحد أصحابي يعلوه بالسيف؟ لا أقوى على شيء من هذا يا عبد الله، بل أصبر على حالي هذه حتى يجعل الله لي فرجا. Lihat sorot pandang, ketajaman insting dan penglihatan dari seorang Umair bin Wahab. Dari kejauhan ada segerombolan orang, bisa ditebak jumlah mereka 300. Kan betul kan kaum muslimin 300-an kan? Tapi bagaimana rekomendasinya? إنهم 300 رجل يزيدون أو ينقصون ولم أرى للقوم كمينا أو مددا من خلفهم ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. Itu rekomendasinya. Jadi kata Umar bin Wahab, jumlah mereka sekitar 300, bisa lebih atau kurang. Tapi rekomendasiku, sudah jangan hadapi mereka, lebih baik kalian pulang. Kenapa? Karena mereka mau bencana untuk kalian. Al-balaya tahmilul manaya. Nah ketika direkomendasikan seperti ini kan harusnya tinggal dilaksanakannya. Kalau betul-betul. Tapi ternyata Abu Jahal mencurigai, wah iya mah Umar sudah sekongkol dengan Muhammad begitu. Penakut kamu, gitu. Malah dicarekan. Padahal Umar itu sudah bilang dari hati gitu, sudah jujur, objektif gitu. Karena Umar itu belum pernah melihat pasukan yang bukan takut mati, tapi mati yang dikejar. Itulah kaum muslimin. Jadi bukan pasukan yang takut mati, pasukan yang neangan maut iya asli. Dan seorang di antara mereka bisa membunuh kalian. Jadi rekomendasi Umar itu sudah jangan memberanikan diri, jangan berani-berani, jangan coba-coba menghadapi mereka. Lamun hayang hirup kene, mending baralik. Kan betul kan itu yang akan terjadi. Tapi justru Abu Jahal menuduh Umar sudah sekongkol dengan Nabi. Ngecut kamu, enggak gitu. Makanya pun nanti ada silang pendapat di internal kaum kafir Quraisy ini. Pertama ada pendapatnya Utbah, kata Utbah akan kamu sendiri yang minta bantuan kepada Umar untuk menghitung kekuatan musuh. Apapun yang direkomendasikan harusnya kita tinggal jalankan kan gitu. Jadi Utbah itu cenderung mending bawa pasukan pulang, tapi Abu Jahal enggak. Abu Jahal yang kekeh ingin menghadapi kaum muslimin, enggak. Makanya di mereka pecah suara itu, enggak solid mereka itu. Di mereka mah maju mundur kacau gitu. Tapi kalau kaum muslimin maju semuanya. Ini penting tentang ya satu komitmen itu penting, satu keputusan itu penting. نواضح يثرب تحمل الموت الناقع قوم ليس معهم مناعة ولا ملجأ إلا سيوفهم والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فانظروا رأيكم. يا ابن اللخناء تريد أن تخذل الناس؟ قد حدث بما رأى. Utbah yang sebelah kanan. على صدقه. ما رأى بعين رأسه ولكن بعين جبنه. لا والله ما أنا بالجبان
ولتعلمن غدا صنعي. يا معشر قريش، والله إنكم ما تصنعون شيئا بأن تلقوا محمدا وأصحابه. والله لئن أصبتموه ما يزال الرجل منكم ينظر في وجه رجل يكره أن ينظر إليه قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته. اعصبوها برأسي وارجعوه وخلوا بينه وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك حفظ لكم رجوعكم عنه. كلا والله، لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وما بعتبة ما قال، ولكن ابنه في أصحاب محمد، فقد تخوفكم عليه أن تقتلوه إذا التقى الفريقان غدا، فانتفخ سحره فقال ما قال يجبن عن لقاء محمد. أنا يقال لي هذا يا أبا الحكم. ستعلم يا مصفر أصله من انتفخ سحره، أنا أم أنت. Jadi Utbah itu pengen membawa pasukan pulang itu ya rekomendasinya kan dari Umar begitu. Malah ketika Utbah bilang seperti itu, Abu Jahal nuduh, mana ge sarua, sekongkol gitu. gitu. Jadi pecah suara mereka itu. Makanya cek Utbah lamun kudu maju nyasok, kita buktikan besok siapa yang benar ucapan di antara kita. Dan yang betul itu ucapannya Utbah dengan Umair tadi. Mereka kalah. Ya, kalah. ذاك أبو الحكم من بني مخزوم منكم، بل سيدكم بعد أن هلك أبوك الوليد. لا أفاخر الناس به، ولكن ما الذي أخرجك مع القوم يا عمير؟ ما تعني؟ أخرجني الذي أخرجك. أما أنا فقد يقال لنا أموال في عير أبي سفيان وقد خرجنا نمنعها. وأما أنا رجل فقير، ولولا ابن عمي صفوان بن أمية لجع أهلي. إنما أنا رجل من قومي. وكذلك محمد ومن هاجر معه خرجوا من قومي. قل أخرجهم قومك، وها هم أخرجوك معهم لتمنع أموالهم وما لك فيها حمل بعير. Nah Rasul tidak berhenti berdoa dari semalam, bayangkan. Sampai waktu duha menjelang waktu perang itu Rasul masih berdoa. يا نبي الله، بعد مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. Begitu rapih ya barisan kaum muslimin. Ini Hamzah. Abdullah bin Mas'ud nanti akan menuntaskan pembunuhan Abu Jahal. Jadi strategi Nabi sangat diatur sedemikian rupa. Tadi ada pasukan panah, pedang, sama tombak ya di belakang tuh. Nah ini Bilal mentarget mantan majikannya. Atak sieuna nih. Allahumma aqta'na lirrahim وأتانا بما لا يعرف فأحنه اليوم. شعارنا اليوم كما أمر رسول الله
Jadi ada yel-yel ya, syiar. Kalau hari ini yel-yel kaum muslimin itu takbir biasanya, takbir gitu. Kalau dulu di awal-awal yel-yel kaum muslimin itu adalah ahad. Ahad ini adalah sifat Allah yang Maha Esa, bukan ahad Senin Selasa Rabu, bukan. Jadi untuk menguatkan keimanan itu ahad. Seperti Bilal kan disiksanya. Ditindihan ku batu nu panas ku macik. Jawaban Bilal, ahadun ahad, biar menghujam dalam hati itu. Allah yang Maha Esa. Jadi dulu yelnya kaum muslimin itu adalah ahadun ahad. Ahadun ahad. Ali bawa pedang. Ada yang tahu nama pedangnya? Ini pedang pemberian, nanti dapat door to door ya. Bukan door prize ya. Diketok tidak pantau bumina. Namanya adalah Zulfikar. Itu pedang pemberian Rasulullah kepada Ali. Dan seperti biasa sebelum perang antar dua pasukan pasti ada duel terlebih dahulu. Ya, makanya kalau misalkan hari ini ada perang, saya akan tunjuk 3 orang di depan ini. Kira-kira di antara teman-teman yang siap ditunjuk, kudu siap itu. Ulah kieu make kode, ulah abdi gitu. Kan siapapun yang ditunjuk harus siap, bayangkan. Namun coba orang hadirnya, mangga cina kabayun, Rasul mah ka abdi gitu. Harus siap. Ya, nanti yang kepilih itu Ali di antaranya Ali, Hamzah dan Al Haris. ثم يكون أول من يخرج للمبارزة مع عمي وأخي الوليد لا حول ولا قوة إلا بالله. Ini Utbah bapaknya Hindun ya. Nanti akan dituntaskan oleh Hamzah. يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. Ali itu keberaniannya luar biasa. Ketika perang Khaybar saja menghadapi Yahudi Khaybar, kan ada tuh si algojo Yahudi yang paling ditakuti, paling disegani, namanya Marhab. Marhab itu menurut sejarah, dia seorang laki-laki tapi setara dengan 1000 laki-laki dalam kekuatannya. Pokoknya mah lamun ngadenge ngaran Marhab ngabir gidik gitu. Dia yang paling banyak bunuh orang. Dan Rasul memerintahkan Ali hadapi, teu sieun Ali Masri. Justru Marhab yang bergetar ketika disebut nama Ali. Ali gitu. Beda jeung urangnya. Maka kapayun, aduh sieun. Ali berani, urang mah nyepong pedang naon kul sieun kan? Ya. Ningali batur mau pedang samurai gitu nya tengah jalan, sok aya gini di jalan. Geus sieun, geus norok tok. Manya can perang teh, geus norok tok. Ya. Ali luar biasa, sangat pemberani. أكفاء كرام
sempat terluka ya, sempat dirawat oleh kaum muslimat. Jadi ada juga peran sahabiyat, para wanita sahabiyat. Di antara peran mereka itu adalah merawat yang luka-luka. Tapi akhirnya Al-Haris ini syahid juga, meninggal. Maka Utbah ini dituntaskan oleh Hamzah. Makanya nanti yang paling dendam kepada Hamzah itu adalah Hindun. Ahadun ahad. 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 Baru setelah ini nanti perang seluruh pasukan ya. Tidak berimbang sebetulnya, 1-3, tapi alhamdulillah yang sedikit ini juga berhasil mengatasi yang banyak. Tadi sudah ditata oleh Nabi, pasukan panah di depan, pasukan pedang barisan yang berikutnya, kemudian pasukan tombak barisan berikutnya lagi. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Oh, berarti pedang di belakang ya. Panah, tombak, pedang. Ini bagian terakhir mungkin ya. Ini tentang pentingnya keterlibatan anak muda dalam perjuangan. Jadi ada 2 anak muda Ansor, usianya antara 12 sampai 14 tahun. Paling maksimal usia 2 anak muda ini 14 tahun. Berarti kan di bawah kita. Tapi terlibat di perang Badar ini. Namanya adalah Muaz bin Amr bin Al-Jamuh sama Muawidh bin Afro, satu lagi. Nah ternyata mereka itu yang paling dicari oleh mereka berdua itu adalah sosok penghina Nabi, pembenci Nabi, namanya Abu Jahal. Tapi mereka tidak tahu persis mana Abu Jahal itu karena belum pernah ketemu kan, belum pernah kenalan juga, belum saling follow gitu di Instagram gitu. Gak tahu gitu Abu Jahal itu yang mana, tahu nama tapi nggak tahu orangnya.
Dan mereka ingin membalaskan ya hinaan-hinaan Abu Jahal terhadap Nabi langsung ke orangnya, mau dibunuh sama mereka. Nah, qadarullah, lewatlah mereka itu depan Abdurrahman bin Auf, tanya, paman yang namanya si Abu Jahal itu mana? Nah, lewat. Nah, orang itu di Cirian. Kan begitu ya. Kemudian pada akhirnya Abu Jahal ini ditarget sama mereka berdua. Dan meskipun Abu Jahal dijaga ketat, karena kan pemimpin Quraisy kan, Abu Jahal itu pemimpin Quraisy. Jadi simbolnya orang-orang Quraisy juga. Bagaimana kalau Abu Jahal mati berarti selesailah sudah. Dan pada akhirnya ternyata meskipun dalam pengawalan ketat mereka berhasil menerobos masuk. Jadi Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh ini berhasil menebas betisnya Abu Jahal, satu tebasan sampai rampung semuanya. Jadi langsung buntung betisnya itu di atas kuda. Kemudian di mana perannya Muawidh bin Afro ini? Jadi pas si Abu Jahal rungkat, jatuh, kemudian langsung dipukul lagi, disabet lagi oleh pedangnya Muawidh yang satunya lagi. Nah, baru setelah jatuh sambil menghela napas-napas terakhir, datanglah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menuntaskan pembunuhan terhadap Abu Jahal. Matilah si Abu Jahal ini di perang ini. Ikrimah ya, anaknya Abu Jahal. Dia mencoba untuk menyelamatkan bapaknya tapi tidak bisa. بما أغساني عار على رجل قتله قومه. أخبرني، لمن الدائرة اليوم؟ لله ورسوله وللمسلمين. لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. Aman, sensor aman. Dituntaskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi terkadang untuk membereskan republik kita gak butuh orang tua, butuh dua anak muda lah. Untuk menuntaskan si pengkhianat bangsa ini gitu. Jadi Khadijah Cina. Kan si Abu Jahal oleh dua anak muda Ansor loh. Sahabat-sahabat tuntaskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Bahkan si Abu Jahal sempat masih menghina Abdullah bin Mas'ud. Tuh, karakternya seperti itu. Jadi kata Abu Jahal, saya itu pengen kalaupun saya mati di tangan pemimpin kalian, manyaku tukang domba, tukang ngangon. Siapa tukang ngangon? Banyak kemehan kuring gitu. Kata Abdullah bin Mas'ud, justru beginilah cara Allah menghinakanmu. Kamu tidak dibunuh oleh pemimpin kami, tapi kamu dibunuh oleh seorang pengembala kambing. Dituntaskan. Masih ngahinakan ya, bayangkan. Ya, maka matilah dia si Abu Jahal ini. Ini Umayyah ya, target sama Bilal. Ampun-ampunan itu sebenarnya.
Ya, begitulah kisah tentang sekelumit ya tentang perang Badar. Tentu banyak hikmah yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Ya. Kalaulah tidak ada keberanian, perjuangan, pengorbanan mereka, gak mungkin Islam bisa sampai ke kita. Justru kita harus berterima kasih kepada para pejuang Badar ini. Tapi yang jelas pelajaran mahal dari Badar itu ternyata dalam kaidah kehidupan tidak selamanya harus dihitung dengan matematik. Ya. Bahkan seperti kaum muslimin yang menghadapi musuh lebih banyak jumlahnya, tapi kalau mereka betul-betul yakin, beriman kepada Allah, kemudian juga bertawakal, ya, ternyata bisa Allah menangkan. Itu barangkali yang saya sampaikan, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan kepada MC moderator jika ada pertanyaan.